tafsir tidak lain adalah tafsir surah At-Talaq. Terus gini, surah At-Talaq. Surah At-Talaq ternyata di kalangan para ulama, Bapak Ibu, nama lain dari surah At-Talaq adalah surah An-Nisa As-Sughra. An-Nisa As-Sughra. Terus menawi jenengan mendengar suratnya surat An-Nisa As-Sughra, maka yang dimaksudkan adalah surah At-Talaq. Sedangkan Nisaul Kubra adalah surah An-Nisa di awal Al-Quranul Karim. Jadi surah An-Nisa itu ada dua, Nisaul Kubra dan Nisaul Sughra. Nisaul Kubra wonten ing awal Al-Quran, sedangkan untuk Nisaul Sughra itu adalah surah At-Talaq. Baik. Terakhir Bapak Ibu, Mas Ali, selesai ayat yang pertama ya. Selesai untuk ayat yang pertama. Ya Pak Fairul, sebelum kita lanjutkan untuk ayat yang kedua, coba ringkaskan untuk masalah tolak. Coba dibuat ringkasan. Talak adalah hukum asal dari at-talaq adalah al-ibahah ma'al makruh asalnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa haram, bisa wajib, dan bisa mungkin sunnah. Terus talak itu ada talak sunni dan talak dua jenis, talak sunni dan talak bid'i. Apa talak sunni? Talak sunni adalah apabila wanita talak dalam keadaan suci belum dikumpuli. Kemudian yang kedua, talak sunni masih ada. Kedua kondisi hamil. Jadi ketika mentalak istrinya dalam kondisi suci belum dikumpuli atau dalam kondisi hamil, maka ini masuk dalam kategori talak sunni. Pelaku insya Allah tidak berdosa. Sedangkan yang kedua talak bid'i. Apa itu? Suci atau haid, suci yang sudah dikumpuli atau dalam kondisi haid. Kenapa ketika dalam kondisi suci yang habis dikumpuli atau dalam kondisi haid, maka itu kok termasuk talakul bid'i dan pelaku berdosa itu, walaupun tentu jatuh. Apa sebabnya? Karena akan kesulitan dalam menghitung masa iddah. Karena akan termasuk dolim, karena menghitung masa iddahnya itu akan sedikit panjang tentunya, karena nanti apakah dia hamil atau tidak, kemudian ketika dalam kondisi haid berarti harus nunggu bersih dulu. Terus talakul sunni atau bid'i itu ada 3. Talak 1, talak 2, talak 3 bain. Tapi talak 1, talak 2 jadi ketika seorang suami itu mengatakan kamu tak cerai, sekali lagi kalimat talak cerai itu kalimat yang tentunya
ada dua, yang sharih dan ghairu sharih. Kalimat talak itu ada dua, yang sharih, yang jelas, cerai, pegat, talak. Jadi kalau suami mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, apakah dia itu bergurau atau serius? Jatuh. Sedangkan yang kedua adalah ghairu sharih. Ghairu sharih itu kamu mulia kono nggone pakmu. Jadi kalau suami mengatakan pulang saja kamu ke rumah bapakmu sana, nah itu apakah termasuk talak atau tidak? Ketika menyuruh istrinya itu mulih ke omai wong tua nih. Nah Mbak Urah termasuk, Pak Ari termasuk, kon mulih tili Pak Edok. Nah Mbak Ju, ketika suami mengatakan mulia kono, termasuk talak atau tidak Ibu Virus? Tergantung niatnya, pripun? Nah, kalau kalimat itu ihtimal, ada kemungkinan, ya ini ghairu sharih ini, tanpa atau tidak jelas ini, apakah termasuk talak atau tidak, maka kembali kepada niyah. Apa niat ini? Kalau niatnya dia mengatakan mulia kono, ternyata niatnya adalah cerai, maka jatuh. Nah, paham ya? Jadi ketika suami mengatakan kalimat-kalimat yang tidak langsung maknanya itu cerai, maka itu kembali kepada an-niyah. Nah, niatnya apa? Kalau niatnya ternyata adalah untuk menceraikan, maka jatuh itu cerai. Baik. Kemudian setelah itu kalau talak 1, 2 itu tentunya ada masa iddahnya. Apa masa iddahnya? Berapa lamanya masa iddah? 3 kali suci itu kalau yang haid, sedangkan kalau yang hamil adalah sampai melahirkan. Taib, ketika sudah keluar masa iddah, apa yang terjadi? Ketika sudah keluar masa iddah, apa yang terjadi? Nah, Mas Ali, kalau sudah pada masa iddah ya Pak Ari, selesai masa iddahnya 3 kali bersih, talak dijatuhkan, sudah jatuh tadi. Ayo nampak tata. Ayo, Masya Allah. Taib, inilah yang akan dibahas pada ayat yang kedua. Yang dibahas di ayat kedua adalah kalau masa iddahnya selesai pripun. Gitu. Tapi kalau misalkan suami mengatakan kamu tak cerai, ping telu, Pak. Ki hitungane siji napa telu niki, Pak? Kan? 3 nggih. Kamu tak cerai. Ngeten. Nah, Mas Ali, telu apa siji niki? Hah? Pak Tony? Tergantung, tergantung boleh. Tergantung apa? Hah? Niat pripun? Nah, tergantung an-niyah. Kalau niatnya namung sekedar untuk menguatkan, begini betul-betul tak cerai gitu. Ya. Tapi kalau niatnya itu 3 kali, ada khilaf memang di kalangan para ulama apakah jatuh 3 atau tidak. Yang jelas Bapak Ibu hati-hati, karena kalau suami punika sidik-sidik itu mengatakan gue tak cerai, ya, itu suami yang lemah. Suami yang lemah. Sudah kita bahas dahulu Bapak Ibu bahwasanya rumah tangga itu yang paling dan paling dibutuhkan adalah rasa cinta dan kasih sayang.
Kalau berumah tangga, maka modal yang paling utama adalah cinta dan kasih sayang. Insya Allah kalau punya rasa cinta kasih sayang, maka insya Allah itu rumah akan bisa untuk menghadapi problematika rumah tangga. Makanya kalau ada kasus itu rumah tangga ternyata suami istri itu sudah tidak saling mencinta, Bapak Ibu, tidak ada kasih sayang, sudah nggak akan bertahan lama, Pak. Tidak akan bertahan lama, itu akan bubrah itu rumah tangganya. Nah, tafadhal ya Mas Ali. Ayat yang kedua. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق فيجعل له مخرجا. Maka ketika telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada istri mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan janganlah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, saya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu untuk ayat yang kedua. Niki pembahasan ini pun adalah faida balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Jadi kalau sudah selesai masa iddah 3 kali bersih tadi, atau kemudian sudah melahirkan itu istri yang ditalak 1 atau 2, Bapak Ibu, maka ada dua apa? 2 kemungkinan yang bisa dilakukan oleh si mantan suami tadi. Apa itu? Fa'amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf. Kamu pegang kembali, ya kamu pegang kembali alias kamu rujuk, ya, karena masa rujuknya itu Bapak Ibu, suami ketika mentalak istrinya 1 atau 2 itu ketika yang pertama di masa iddah. Kalau pada masa iddahnya suami kembali langsung saja kamu tak rujuk atau langsung mendatangi istrinya, maka itu ketika pada masa iddah. Pada masa iddah nggak perlu kemudian harus dengan akad baru. Tapi ketika sudah selesai masa iddah Bapak Ibu, suami ingin kembali pada istrinya, maka di sini perintahnya faida balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Kalau pengen kembali dengan cara yang baik, kalau bisa dengan cara yang baik, farikuhunna bima'ruf. Kalau kembali wa ashidu dawai adli minkum wa aqimus syahadata lillah. Kalau ingin kembali, maka Allah perintahkan apa itu? Wa ashidu dawai adli minkum wa aqimus syahadata lillah. Datangkan 2 saksi, tentunya kemudian ijab kabul kembali. Maka bahasanya orang Jawa ya Pak Lurah, ketika ada suami balik pada istrinya sudah lama pisah, maka bangun nikah itu. Kok bangun nikah ini kok maksudnya itu? Ayo. Berarti nikah yang ambruk gitu, Pak Ari. Bangun nikah itu boleh dilakukan ketika baru pada cerai 1, cerai 2. Karena kalau cerai yang ketiga maka nggak ada istilah kemudian bangun nikah, kecuali nanti
istri sudah dinikahi oleh orang lain dengan pernikahan yang sah, yang syar'i, dan sudah dikumpuli sama suaminya tersebut. Baru ketika ternyata kok pisah lagi itu, baru suami yang lama itu boleh untuk menikahi mantan istrinya. Dan mungkin Bapak Ibu kalau kita perhatikan di masyarakat itu kadang tidak memperhatikan cerai pertama atau kedua atau ketiga gitu. Pokoknya anggar pengen balik gitu mau. Makanya Bapak Ibu, kenapa kemudian Allah tabaraka wa taala perintahkan apa? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Maka hitung masa iddahnya itu. Perhatikan masa iddahnya tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti kaitannya dengan itu talak 1, 2 atau talak 3 Bapak Ibu. Karena ketika suami mengatakan pada istrinya, Masya Allah, alhamdulillah. Kelihatan betul Pak? Alhamdulillah. Tapi kok ini kita sih Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kembali. Jadi sekali lagi bahwasanya suami betul-betul harus memperhatikan dan menghitung apakah dia itu sudah termasuk menceraikan itu talak 1 atau 2 atau 3. Kalau suami mengatakan kamu tak cerai, ternyata kemudian balik, kemudian sebulan lagi kamu tak cerai lagi, ya maka berarti itu sudah masuk pada cerai yang kedua, talak kedua. Kalau nanti 2 bulan lagi mengatakan kamu tak cerai, maka itu sudah masuk pada talak 3 itu. Kalau talak 3 Bapak Ibu, maka sudah nggak boleh suami untuk kembali kepada istrinya. Pada rata-rata Bapak Ibu kadang tuh cerai bolak lagi, cerai bolak lagi, cerai bolak lagi, ya kan, cerai balik lagi, balik lagi, balik lagi. Padahal kalau sudah 3 kali Pak, maka itu sudah tidak boleh untuk kembali. Paham insyaallah? Baik. Maka di sini Allah perintahkan wa ashidu dzawai adli minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yu'adu bihi, yaitu nasihat peringatan yang datangnya dari Allah, tapi dumateng man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dumateng tiang-tiang ingkang beriman dumateng Allah dan beriman dumateng hari akhir. Perhatikan Bapak Ibu, di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis, Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali menggandengkan antara iman dumateng Allah dengan iman dumateng hari akhir. Padahal iman dumateng Allah, iman dumateng hari akhir itu jalannya pinten, Pak? Rukun iman itu enten pinten? Enten 6. Yang pertama, iman dumateng Allah. Yang kedua, iman dumateng malaikatnya. Yang ketiga Pak Satata lali ya. Wis teko planet Pluto ya, rukun iman lali kabeh masyaallah. Virus. Yang pertama iman dumateng Allah, yang kedua iman dumateng malaikatnya, yang ketiga iman dumateng kitab napa Rasul. Non? Kitab napa Rasul? Mas Ali. Kitab. Yang ketiga adalah iman dumateng kitab. Yang keempat iman pada Rasul. Yang kelima iman dumateng hari akhir. Yang keenam iman dumateng takdir.
Tetes iman dumateng Allah yang pertama, iman dumateng hari akhir itu yang kelima. Tapi sering digandengkan, Mbak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing sapa wong beriman dumateng Allah dumateng hari akhir, maka ucapkan ucapan ingkang sae. Menawi mboten diamlah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah tabaraka wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman dumateng Allah dan iman dumateng hari akhir itu? Apa ilah sebabnya ya Mas Ali? Abah Ferus. Nah Bapak Ibu, sekali lagi bahwasanya iman dumateng Allah, iman dumateng hari akhir itu pokok sekali loh. Betul-betul akan jadikan seorang hamba itu betul-betul hamba ingkang baik itu ketika dua pokok ini senantiasa ada pada diri seorang hamba. Iman dumateng Allah adalah hal yang pertama, sedangkan yang menjadi penggerak utama adalah ketika iman dumateng hari akhir itu. Maka insya Allah kalau orang itu dia beriman dumateng hari akhir, insya Allah sing dipun eling-eling namung sesuk ki piye, sesuk ki piye, besok di hari akhir ketika dibangkitkan dari alam kubur bagaimana, ketika dikumpulkan di padang mahsyar bagaimana, ketika nanti langsung berhadapan dengan Allah, boten enten ingkang menerjemahkan kita dengan Allah bagaimana, ketika nanti diperintahkan untuk melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam pripun, surga neraka bagaimana, Masya Allah. Itu semuanya Bapak Ibu kalau senantiasa ada di dalam diri seorang hamba, insya Allah saya, insya Allah saya mboten badhe neko-neko, mboten badhe macem-macem. Nah, maka di sini Allah perintahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena kaitanipun apa kalih talak niku wau, kalih cerai niku wau. Maka kalau dia beriman dumateng Allah dan hari akhir, ketika menceraikan pun juga itu dengan cara yang baik. Ya, nah, kalau dalam kondisi memang itu yang terbaik untuk pisah ya pisah itu. Nah, maka kemudian Allah tabaraka wa taala wa may yattaqillah, di akhir ayat Bapak Ibu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang dia bertakwa dumateng Allah, barang siapa seseorang yang dia bertakwa dumateng Allah, alias beriman dumateng Allah, beriman dumateng hari akhir, insya Allah menjadi orang-orang yang dia bertakwa. Napa dia takwa? Napa takwa? Napa lurah? Napa takwa? Yaitu orang-orang yang dia takut kepada Allah, takut dari azabnya Allah, kemudian berusaha untuk membentengi, melindungi dirinya dari azabnya Allah, tentunya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka insya Allah orang yang bertakwa seperti ini yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan pada orang tersebut apa? Makhraja. Apa makhraja Bapak Ibu? Jalan keluar. Dari sini apa faedahnya Bapak Ibu ketika Allah tabaraka wa taala janjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Apa pelajaran yang kita bisa ambil ya Mbak Firuz? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa faedah pelajaran yang kita bisa ambil namanya Mas Ali? Nah, Pak Lurah, dari kalimat makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Bapak Ibu, dari kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, pelajaran yang kita bisa ambil adalah berarti Pak wong urip teng donya punika Pak sinten kemawon, termasuk tiang-tiang ingkang sae, mesti mawon mesti apa? Gadah masalah. Insyaallah sinten sing mboten gadah masalah ngacung niki, Mbak. Pak Ari kita ya, los nih gak ada masalah belas. Mboten gadah kali.
Oh, Masya Allah banyak. Banyak niku. Nampak juga ada masalah betul. Masya Allah. Bapak Ibu, makanya termasuk masalahnya adalah termasuk ini pembahasannya masalah apa? Cerai, Pak. Karena orang ketika menempuh jalan terakhir cerai niku masalah napa mboten? Masalah, Pak. Nggono gak cerai niku mboten mboten gendut gadah masalah niku mboten badhe cerai, Pak. Itu loh Bapak. Masya Allah. Padahal enten mawon Pak. Ya, Masya Allah, enten mawon. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dari sini kita bisa memahami berarti urip teng donya punika Pak memang harus siap-siap. Siap napa? Ngadepi masalah. Ayo, mengatasi masalah tambah masalah. Masalah. Pripun carane? Nampak Ju, mengatasi masalah tambah masalah. Kalau kalau kita punika Pak urip teng donya punika sing dipikir wujud mlecit namung donya niku ngatasi masalah tambah masalah nih. Solusinya adalah mengatasi masalah tanpa masalah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena kita itu kadang niku Pak napa ngatasi masalah malah tambah masalah niku wau. Pripun contone Pak Ju? Contone sing real. Bapak Ros. Lagi bunek Pak, bunek ngertos bunek mboten? Napa bunek nih? Sinten sing nate bunek? Pak Lurah? Sering malah, Masya Allah. Karena sering menghadapi masalah. Bapak Ibu, tiap ketika teng donya punika pikiran nggih bunek ngeten Pak, mumet ngeten. Loh, ternyata agar bisa kemudian selesai masalahnya malah dengan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Enten boten kathah karena bunek napa tuku ciu misalnya napa ngombe ciu mengatasi masalah tambah masalah. Yang ketika misalkan stres enggak mau dan sebagainya, kemudian sing paling ringan mawon Pak ciu, kalau itu kan jelas-jelas haramnya Pak. Paling ringan mawon kita niku ketika enten rontok mboten penak ngeten berasa terus alah dolan yuk dolan napa dolan pikenik niku Pak mengatasi masalah tambah masalah Pak Lurah napa entek duwite Pak. Gini betul, Masya Allah Bapak. Makanya Rasulullah SAW ketika nampi rontok bunek Pak, Rasulullah sami Pak kados manusia biasa niku Pak. Maka sing dipanggil Bilal, ya Bilal, ayo piknik, arihna bis shalah.